Eh, Permisi Pak, perkenalkan nama saya Samuel Superman Tobing dengan NRP 5017251073. Di sini pertama-tama saya mohon maaf Pak, untuk KTM saya ada kehilangan KTM. Ini adalah bukti laporan kehilangan yang sudah saya ajukan ke ITS. Lalu ini adalah bukti laporan kehilangan yang sudah saya laporkan ke polisi. Lalu ini juga adalah KTM soft file yang saya print Pak. Oke. Lanjut aja Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi batuan metamorf berdasarkan lokasi lingkungan tektonik, keterbentukannya serta agen metamorfisme utamanya. Nah, pertama-tama apa sih itu metamorfisme? Nah, metamorfisme adalah proses perubahan mineralogi, tekstur dan struktur batuan akibat perubahan kondisi fisik maupun kimia, terutama karena kenaikan temperatur, peningkatan tekanan, atau adanya fluida aktif tanpa mengalami peleburan sempurna menjadi magma. Contohnya itu bisa dibilang batu kapur dapat berubah menjadi marmer, batu serpin dapat berubah menjadi slate, dan lain-lain. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu kontak metamorfism atau bisa dibilang metamorfisme kontak. Nah, ini itu terjadi ketika batuan di sekitarnya bersentuhan langsung dengan tubuh magma yang sedang mengalami intrusi. Ketika magma naik ke dalam kerak bumi, suhunya bisa mencapai lebih dari 700 hingga 1000 derajat Celcius. Panas tersebut akan merambat ke batuan di sekeliling intrusi, sehingga mineral-mineral penyusun batuan mengalami rekristalisasi. Nah, pada metamorfisme kontak, agen metamorfisme yang paling dominan adalah temperatur atau panas. Nah, eh, daerah yang mengalami perubahan ini itu disebut metamorphic auroral, yaitu zona yang mengelilingi tubuh intrusi magma. Contoh batuan hasil metamorfisme kontak itu ada batu kapur yang menjadi marmer, batu pasir yang batu pasir kuarsa menjadi kuarsit, dan batu lempung yang dapat berubah menjadi hornfels. Nah, lingkungan tektoniknya itu umumnya terdapat pada daerah yang mengalami aktivitas magmatisme seperti busur gunung api atau intrusi granit. Lalu kedua, ada yang namanya regional metamorphism yang dibagi menjadi dua, yaitu orogenic metamorphism dan burial metamorphism. Nah, organic metamorphism itu berasal dari kata organesis, yaitu proses pembentukan pegunungan akibat tumbukan antar lempeng tektonik. Nah, ini tuh terjadi pada zona konvergen ketika dua lempeng itu saling bertabrakan. Akibat tumbukan tersebut, batuan akan mengalami tekanan yang sangat besar, kenaikan temperatur, dan deformasi yang cukup lama. Nah, eh, agen utamanya, metabolisme utamanya itu adalah kombinasi antara tekanan dan temperatur. Contoh batuan hasil metamorfisme orogenik itu adalah slate, pilit, schist, dan gneiss. Nah, biasanya ini apa sih lingkungan pembentukannya itu terjadi pada zona pembentukan pegunungan seperti pegunungan Himalaya, pegunungan Alpen, dan pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Lanjut, ada yang tadi yang saya bilang itu namanya burial metamorphism. Nah, burial metamorphism ini adalah metamorphism yang terjadi karena batuan terkubur sangat dalam oleh endapan sedimen selama jutaan tahun. Semakin dalam batuan terkubur, temperatur dan tekanannya itu akan meningkat. Namun, berbeda dengan orogenik, itu pada burial, itu deformasi tektoniknya itu cukup kecil. Nah, metamorfisme utamanya itu yang terjadi itu adalah tekanan akibat beban batuan di atasnya serta peningkatan temperatur karena gradien panas bumi. Nah, em, umumnya ini itu menghasilkan metamorfisme derajat yang rendah.
lingkungan pembentukan biasanya terjadi pada cekungan sedimen yang tebal yang misalnya itu foreland basin atau sedimentary basin. Lalu lanjut, ada namanya hidrothermal metamorphism yang terjadi ketika batuan berinteraksi dengan fluida panas yang kaya mineral. Nah, fluida tersebut biasanya berasal dari magma, air laut yang dipanaskan, maupun fluida bawah permukaan. Nah, contoh lokasi pembentukannya itu adalah mid-ocean ridge, sistem panas bumi atau geotermal, atau daerah sekitar intrusi magma. Contoh batuan atau mineral hasil metamorfisme hidrotermal itu antara lain serpentinit, mineral klorit, epidot, dan berbagai mineral alterasi hidrotermal lainnya. Nah, ini itu juga penting dalam pembentukan endapan mineral ekonomis seperti emas, tembaga, dan perak. Oke, lanjut di namanya itu fault zone metamorphism. Nah, fault zone metamorphism itu atau bisa disebut metamorfisme zona sesar. Ini tuh terjadi di sepanjang bidang batahan ketika dua blok itu saling bergesekan. Nah, gesekan tersebut akan menghasilkan tekanan yang sangat besar yang disertai panas lokal. Tapi dibandingkan panas, agen metamorfisme yang paling utamanya itu adalah tekanan mekanik. Contoh batuan hasil metamorfisme zona sesar ini antara lain fault breccia, kata klasit, dan minolit. Nah, lingkungan tektoniknya itu berada di sepanjang sesar aktif, misalnya sesar Sumatera, sesar Palu, Koro, atau sesar San Andreas di Amerika Serikat. Lalu yang terakhir itu adalah impact or shock metamorphism, atau biasa dikenal juga shock metamorphism. Nah, metamorfisme ini terjadi akibat tumbukan meteorit atau asteroid dengan permukaan bumi. Ketika meteorit itu menghantam bumi, energi yang dilepaskan itu cukup besar sehingga menghasilkan tekanan yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan gigapascal. Nah, agen metamorfisme yang paling dominan adalah tekanan kejut atau shock pressure. Nah, akibat tekanan tersebut terbentuk mineral-mineral bertekanan tinggi seperti kosit, Hofit, bahkan berlian mikro tertentu. Lokasi metamorfisme tumbukan itu adalah di kawah Barringer di Arizona salah satunya. Jenis metamorfisme ini sangat jarang dibandingkan jenis metamorfisme lainnya karena ia memerlukan tumbukan meteorit yang berskala besar. Jadi, saya bisa simpulkan bahwa batuan metamorf itu terbentuk akibat perubahan kondisi fisik dan kimia tanpa mengalami peluburan dengan tiga agen utama metamorfisme yaitu panas, tekanan, dan fluida. Sekian, sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan.